Halo, salam bahagia untuk kita semua. Kali ini bertemu lagi dengan aku Aldo di Aldo Nachil Channel. Teman-teman, kali ini aku ingin membahas tentang prinsip-prinsipnya dari karakter Sanji di anime One Piece. Teman-teman, Sanji ini adalah kru dari topi jerami, ya. Dia adalah bagian dari sayap kiri topi jerami. Kalau kita sudah dengar di kontenku yang lalu, sayap kanannya adalah Roronoa-Zoro ya teman-teman, dan sayap kirinya adalah Sanji. Dan leadershipnya adalah Luffy. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang sayap kirinya topi jerami teman-teman, yaitu Sanji. Dengan prinsip-prinsipnya ya, khususnya prinsip-prinsipnya untuk menjaga wanita. Nah, Sanji ini memang terkenal dengan genit ya sama wanita. Dia mempunyai syahwat yang berlebih ya, nafsu yang berlebih terhadap wanita. Tetapi lepas dari itu semua, Sanji ini sangat menyayangi wanita, teman-teman. Karena ada kata-katanya Sanji yang mengatakan bahwa aku dilahirkan bukan menjadi teman wanita, tetapi aku dilahirkan untuk mencintai wanita, gitu ya. Nah, quotes itu terkenal juga ya untuk kalangan yang pecinta Sanji. Nah, si Sanji ini memang sangat menghargai wanita ya, tapi lepas dari itu si Sanji ini mempunyai masa lalu yang kelam teman-teman, mempunyai masa lalu yang sedih. Makanya disitulah ada sisi lain dari sisi Sanji ya. Nah, si Sanji ini itu dilahirkan oleh keluarga bangsawan ya teman-teman ya. Sanji ini aku ngelihatnya di mana Sanji ini dilahirkan oleh keluarga bangsawan dan dia disayang dengan ibunya ya. Nah, kasih sayang ibunya sama dia itu sangat berarti bagi Sanji. Sanji itu dari kecil itu saudara-saudaranya dijadiin eksperimen bapaknya teman-teman. Tetapi si Sanji itu diselamatin oleh ibunya teman-teman. Nah, dampak dia diselamatin sama ibunya adalah Sanji tidak sekuat saudara-saudaranya. Sanji itu gak sekuat saudara-saudaranya. Nah, Sanji itu kecil dibully, dihina, dimaki, disiksa, bahkan disiksa gitu ya sama saudara-saudaranya karena dia adalah anak yang paling lemah di situ teman-teman ya. Tapi lepas dari itu semua, Sanji itu tidak kehilangan sisi manusiawinya teman-teman ya, karena eksperimen itu menjadikan orang itu kuat, tetapi dia kehilangan sisi manusiawinya. Nah, si Sanji itu diselamatin sama ibunya, jadi dia itu tetap mempunyai sisi lemah lembut di dalam dirinya. Dia masih punya sisi manusiawinya dalam dirinya gitu. Nah, si Sanji ini kecil dia diusir dari rumahnya dia. Dia harus berjuang sendiri. Dia diasuh juga gitu. Dia diasuh di sana. Dia diajarin masak, dia jadi pemasak gitu ya. Nah, Sanji itu punya prinsip di mana tangannya itu tidak dia pakai untuk berkelahi.
yang dia pakai untuk berkelahi adalah kakinya gitu ya. Dan itu hanya cowok aja yang boleh merasakan tendangannya, yang perempuan nggak boleh gitu ya, karena itu pantangan bagi Sanji gitu ya, itu pantangan bagi Sanji. Nah, eh, ada satu ketika juga Sanji itu nggak bisa melawan perempuan, bukan karena dia nggak bisa melawannya, tetapi memang dia nggak bisa melawan prinsipnya sendiri untuk tidak melawan wanita gitu ya. Dan sampai dikatain sama Nami bodoh gitu ya, karena memang dia punya prinsip itu tidak melawan wanita gitu. Sampai ada satu sisi di mana si Sanji ini udah terdesak nih, akhirnya dia minta tolong sama Nico Robin. Ya, karena dia nggak boleh melawan wanita, karena pada saat itu musuhnya wanita gitu ya. Dia minta tolong sama Nico Robin gitu ya, menurunkan harga dirinya sebagai lelaki ya. Ya, balik lagi ke Sanji yang masa kecilnya itu kenapa dia menderita banget teman-teman. Sampai dia itu dulu buat makan aja susah teman-teman gitu ya. Orang lain tidak merasakan rasa laparnya si Sanji teman-teman gitu ya, bahwa si Sanji itu memang masa kecilnya itu merasakan lapar itu sangat luar biasa gitu ya. Sanji itu sampai dimana dia punya makanan, terus makanannya jatuh, udah satu-satunya dia punya makanan jatuh dan dia bisa merasakan kelaparan itu teman-teman. Dan akhirnya si Sanji punya prinsip bahwa saya ingin memberikan makan ke orang-orang di sekitarnya gitu ya. Dia punya prinsip ingin memberikan makan, makanya tangannya itu dipakai untuk masak, dipakai untuk memberikan cinta kepada orang banyak gitu ya. Nah, dia hanya bisa pakai kakinya untuk menyerang seseorang, tetapi tidak dengan tangannya gitu ya. Nah, si Sanji itu diangkat sebagai koki topi jerami ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi di prinsipnya Sanji bahwa dia tidak akan menyakiti wanita. Pernah ada salah satu cerita di mana Sanji itu dijodohin oleh anak dari Big Moms. Nah, anak dari Big Moms ini ternyata menjebak si Sanji. Sanji dengar di jendela bahwa pokoknya si Sanji itu dikata-katain dah, dia bodoh, nggak mungkin aku menikahi manusia rendahan seperti dia, produk gagal seperti dia, ya kan? Sanji itu kan memang dianggap produk gagal ya sama ayah dan keluarganya. Dan Sanji itu terluka banget loh. Sanji itu terluka banget ketika dipermainkan seperti itu gitu. Dan si Sanji ini dia nangis, terus dia sedih. Ada quotes-nya Sanji yang mengatakan bahwa kalau hidup itu bahagia, kenapa bayi yang baru lahir itu menangis bukan tertawa? Sanji pernah mengatakan seperti itu ya teman-teman ya. Dan pada saat itu, pada kejadian dia tahu dia dimanfaatkan oleh anak dari Big Moms itu, si Puding, namanya Puding. Nah, Sanji itu datang dan dia ngungkapin semua ya, bahwa pernikahan dia sama Puding yang akan terjadi itu jebakan kan, dia nanya kan, dia seperti istilahnya si Sanji itu tahu gitu ya, bahwa si Sanji ungkapin semua gitu, bahwa ini adalah bagian dari misinya Big Moms gitu. Terus
si Sanji nggak marah sama perempuan itu udah nangis ya, tapi si Sanji bilang bahwa tapi aku senang karena kamu mau berperan sebagai tunanganku, dia bilang gitu. Sanji masih tetap tersenyum loh, walaupun dia tahu dia dipermainkan, walaupun dia tahu dari belakang dia dibilang bodoh, walaupun dia tahu dia udah nggak mungkin sama-sama lagi sama perempuan itu. Walaupun dalam hatinya tuh sakit banget tuh si Sanji ini, gitu. Tapi lepas dari itu, aku belajar bahwa Sanji itu memang mengajarkan tentang caranya mencintai, walaupun memang dari kecil dia dibuang sama ayahnya, sama saudara-saudaranya, dibully karena dia lemah, disingkirkan gitu, nggak dianggap sebagai saudaranya gitu ya. Tetapi si Sanji ini hadir untuk mencintai mereka gitu ya, hadir dengan banyak cinta di dalam hatinya si Sanji ini gitu, sama orang-orang yang telah menyakiti dia gitu. Terus si Sanji ini pernah ada salah satu dia itu bertarung sama monster kuning besar, terus dia bertarung. Terus ketika dia bertarung, dia lihat kekuatannya dia ya. Ini eksperimen dari ayahnya juga. Terus tulangnya dia itu diserang, bisa balik lagi gitu. Sanjinya panik ketika bertarung itu. Kenapa tubuhnya itu bisa kembali lagi? Wah, dia takut seperti saudara-saudaranya yang gak manusiawi. Dia takut dia berubah. Semakin dia kuat, semakin dia hebat, dia takut dirinya gak manusiawi. Dia telepon si Zoro dong. Zoro juga lagi bertarung. Dia telepon si Zoro bahwa kalau nanti aku melupakan jati diriku dalam pertarungan ini, selesai pertarungan ini, kamu bunuh aku ya Zoro ya. Maksudnya kayak gitu tuh kata-katanya Sanji. Terus kata Zoro, iya, aku akan orang pertama yang akan membunuh kamu. Tapi jangan mati dulu, kata Zoro. Ketika peperangan ini, itulah persahabatan mereka ya teman-teman ya. Si Sanji tuh takut dirinya tuh berubah jadi jahat gitu. Karena kenapa? Karena di dalam topi jerami, di dalam kru topi jerami, dia menemukan arti keluarga, teman-teman. Oh, jadi melo. Sanji ini menemukan arti keluarga di kru topi jerami, khususnya sama Luffy. Dia melihat Luffy itu seperti melihat sosok ibu di dalam dirinya gitu ya, walaupun Luffy laki. Dan posisinya, ada posisi di mana ada waktu Sanji bertarung sama Luffy, berantem sama Luffy, si Sanji ini marah kan sama Luffy. Terus Sanji mau meninggalkan Sanji mau meninggalkan si Luffy. Terus si Luffy bilang, aku gak akan makan selain makananmu Sanji gitu ya. Akhirnya si Sanji balik lagi tuh, hujan-hujan balik lagi bawa makanan kan. Ternyata benar si Luffy tuh nungguin di situ. Dia nggak mau makan selain makanannya Sanji. Sanji tahu nih orang nih keras nih pasti. Dia datang, dia bawa makanan ke Sanji. Sanji nyari-nyari nggak ketemu, udah hujan. Terus pas ketemu sama Luffy, makanannya udah hancur. Terus dikasih sama Luffy, makanannya ini udah basah, udah hancur, kata Sanji gitu. Terus si Luffy ambil makanannya, dia makan makanannya, terus
si Sanji di situ dia keinget ibunya dulu, terus Sanji hujan-hujan bawain makanan si Sanji untuk ibunya yang sakit, terus ibunya makan, terus ibunya senang dengan masakannya Sanji, makanan yang dibawanya Sanji gitu ya. Terus nah disitulah si Sanji ngerasa memang kenapa dia ngikut topi jerami itu memang karena memang dia merasakan keluarga di sana. Dia merasakan orang-orang yang sayang sama dia. Dia merasakan dia itu dirangkul sebagai saudara gitu. Terus di situ ya si Sanji itu memang dimunculkan sebagai seseorang yang mempunyai cinta yang luar biasa gitu ya. Nah, itu ya kita bisa belajar ya dari sosok Sanji. Tapi lepas dari itu semua, memang sosok Sanji ini sangat benar-benar menunjukkan bahwa dia itu lelaki yang sebenarnya ya. Lepas dari siapa nafsunya ya, lepas dari itu semua, Sanji itu menunjukkan sisi laki-lakinya. Ada teman di mana memang ada quotesnya Sanji mengatakan kayak gini. Kalau wanita itu bohong, laki-laki harus memaafkannya, gitu. Nah di satu sisi lain, sahabatnya Zoro berkata bahwa jangan mempercayai wanita. Nah kalau digabungin dua quotes ini menjadi kalau wanita itu berbohong, laki-laki harus memaafkannya. Tetapi tidak untuk percaya lagi sama orangnya. Sekian videoku kali ini. Jangan sampai lupa untuk bahagia dan salam bahagia untuk kita semua. Thank you.